Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suci Masyitoh dengan nomor induk mahasiswa 181421232. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari STAN Bengkalis, Riau, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan komputer. Happy watching! Sistem komputer merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling terhubung untuk memudahkan terjalinnya aliran informasi, materi-materi, ataupun energi dalam proses pencapaian suatu tujuan utama, yaitu memproses data untuk menghasilkan informasi. Komponen sistem komputer terdiri dari brainware atau manusia, software, perangkat lunak, dan hardware, perangkat keras. A. Brainware merupakan manusia atau orang sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan sebuah komputer, di mana orang tersebut merupakan peranan terpenting dalam menjalankan hardware dan software. Hal ini menyatakan bahwa setiap komponen komputer saling melengkapi satu sama lain. B. Hardware atau perangkat keras merupakan perangkat yang dapat kita lihat dan kita sentuh secara fisik. Perangkat keras memiliki komponen utama dan di luar komponen utama. Di komponen utama, perangkatnya meliputi CPU, Input and Output Device atau I/O. Nah, input di sini merupakan perangkat yang dapat memasukkan data. Contohnya seperti keyboard. Sedangkan output dapat diartikan sebagai perangkat yang mengeluarkan data. Contohnya seperti speaker. Dan komponen utama yang terakhir adalah ROM. Sedangkan di luar komponen utamanya, perangkat keras meliputi floppy disk, hard disk, CD-ROM, dan DVD. C. Software atau perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan oleh komputer berupa program yang akan dijalankan oleh perintah. Konsep sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan komponen yang terorganisir, bergantung satu sama lain dan teratur. Salah satu teori yang dapat kita lihat adalah teori dari Kenneth Boulding, yang menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teorinya mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk harus terorganisir secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur tersebut adalah input, processing, dan output. Konsep sistem memiliki banyak deskripsi yang berbeda, namun pada prinsipnya hampir sama dengan konsep dasar sistem pada umumnya. Menurut para ahli, sistem secara ringkas yaitu 1. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain. 2. Suatu keseluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya. 3. Bersama-sama dalam mencapai tujuan. 4. Memiliki input dan output yang dibutuhkan oleh sistem lainnya. 5. Terdapat proses yang merubah input menjadi output. 6. Menunjukkan adanya entropi. 7. Terdapat aturan. 8. Terdapat subsistem
yang lebih kecil. 9. Terdapat diferensiasi antara subsistem. 10. Terdapat tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda. Seperti yang kita ketahui, suatu sistem komputer pasti memiliki unsur-unsur pembentuk yang berbeda. Nah, daripada itu, sistem memiliki karakteristik yang membedakan suatu sistem dengan sistem yang lainnya, yaitu 1. Batasan, yaitu penggambaran unsur dalam dan luar. 2. Lingkungan, lingkungan berada di luar sistem. 3. Masukan atau input, merupakan sumber daya, data, peralatan, energi dari lingkungan dan dimanipulasi oleh sistem. 4. Keluaran atau output, merupakan produk informasi, dokumen yang disediakan untuk lingkungan dari kegiatan suatu sistem. 5. Komponen, merupakan subsistem dari sebuah sistem. 6. Penghubung, merupakan interaksi antara sistem dan lingkungan. Dan terakhir adalah penyimpanan. Dalam suatu komputer, sistem memiliki beberapa kebutuhan agar dapat menghasilkan informasi dengan baik. Kebutuhan sistem meliputi 1. Kebutuhan fungsional atau kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi dan proses transformasi yang mampu dikerjakan. 2. Kebutuhan antarmuka, yaitu kebutuhan yang terhubung dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. 3. Kebutuhan untuk kerja, merupakan kebutuhan yang menetapkan karakteristik untuk kerja yang dimiliki. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerima. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata dan digunakan untuk mengambil keputusan. Sumber dari informasi adalah data yang merupakan kenyataan suatu kejadian dan kesatuan yang terjadi pada saat tertentu. Misalnya, di dalam dunia bisnis, kejadian yang sering terjadi adalah transaksi. Kesatuan nyatanya berupa objek nyata seperti tempat, benda, dan orang yang betul-betul ada dan terjadi. Informasi merupakan data yang telah diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Komponen suatu sistem informasi meliputi 1. Orang atau operator yang menjalankan komputer untuk menganalisis sistem informasi. 2. Prosedur seperti buku panduan dan instruksi untuk pemakai, penyiapan masukan pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. 3. Perangkat keras. Dalam sistem informasi, perangkat kerasnya terdiri atas komputer, peralatan penyiapan data, dan terminal masukan atau keluaran. 4. Perangkat lunak, merupakan pengoperasian dalam sistem komputer seperti analisis dan keputusan. 5. Basis data, file yang berisi program dan data. 6. Jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan kumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Dan terakhir, 7. Komunikasi data. Dalam sistem informasi, komponennya dapat kita lihat sebagai berikut. 1. Input, merupakan data yang masuk ke dalam informasi untuk diproses.
Contohnya, ketika kita ingin melacak pengiriman barang melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu. Pemasukan nomor resi ini yang disebut dengan input. 2. Prosedur atau proses. Input yang dimasukkan ke dalam sebuah sistem akan diproses dengan prosedur tertentu agar dapat menghasilkan output yang sesuai. 3. Output merupakan produk yang dihasilkan oleh sistem berupa informasi yang berguna. Contohnya berkaitan dengan contoh input. Setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacakan barang, kita akan mendapat informasi di mana keberadaan barang kita saat ini. 4. Teknologi merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi seperti PC, laptop, dan smartphone. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data atau input, memproses input, menyimpan dan mengakses data, serta menghasilkan output. 5. Basis data. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. 6. Model. Model merupakan informasi yang dihasilkan berasal dari data yang diambil dari basis data dan diolah lewat suatu model-model tertentu. 7. Kontrol merupakan komponen terjaminnya informasi yang dihasilkan oleh sistem dan merupakan informasi yang akurat. Kontrol dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Alur kerja sistem informasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Use case diagram merupakan proses penggambaran yang menunjukkan hubungan antara sistem dan lingkungan. 2. Konteks data merupakan penentu utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam data flow diagram. 3. Data flow diagram merupakan cara untuk mewakili aliran data dari suatu proses atau sistem informasi. Baiklah, sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.